Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ido Febrian Dikawiba, founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini adalah perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membantu para pengusaha muslim agar usahanya menjadi kokoh atas izin Allah dan mempunyai tim yang handal dan penerapan syariat sehingga perusahaannya menjadi berkah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar, lebih baik dan lebih luas. Baik, di video kali ini izinkan saya berbagi mengenai 7 hal yang perlu dan harus diperhatikan menurut saya dalam bersyirkah. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas 5 poin dari 7 hal tersebut, dan hari ini kita membahas poin yang ke-6. Untuk mereview sedikit apa itu poin-poinnya, jika belum melihat videonya sebelumnya, maka yang pertama adalah akad syirkah sudah sesuai dengan syariat Islam. Selayaknya kita sebagai pengusaha muslim, syariat ini adalah hal yang utama dan pertama kali diperhatikan. Sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini, termasuk bisnis, itu tidak melanggar syariat Islam. Sehingga tidak membahayakan kita di akhirat dan semoga menjadi amal pahala kita. Kemudian yang kedua, kondisi keuangan perusahaan sehat. Maka pilihlah partner bersyirkah yang jika perusahaannya sudah jalan adalah kondisi keuangan perusahaannya yang sehat. Dan yang ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, komposisi tim pengelola pada perusahaan. Yang kelima adalah partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Dan yang keenam kali ini kita bahas adalah standarisasi dan sistem yang telah dimiliki perusahaan dan tentunya juga diterapkan. Kenapa sih hal ini harus diperhatikan bagi pihak-pihak yang bersyirkah, terutama bila mudharabah, berarti bagi pihak sahibul mal yang menyertakan dananya atau menitipkan dananya untuk dibuat bisnis oleh mudharib, adalah karena apalagi baik perusahaan ini sudah jalan maupun belum. Karena apa? Karena yang pertama, tujuan standarisasi itu membantu tim atau membantu yang pengelola untuk mengetahui standar yang harus dicapai. Jadi jika kita katakan, selalu kita katakan pekerjaan itu baik, jikanya ini harusnya standarnya itu tadi. Maka baik menurut seseorang di hal tertentu itu perspektifnya atau persepsinya bisa beda jika tidak ada standarnya. Maka apa yang diinginkan owner atau diinginkan perusahaan, output yang dikerjakan oleh tim itu seharusnya semuanya ada standarnya. Yang kita bicarakan, misalnya kita bicara produk seharusnya kualitasnya ada standarnya, sehingga tim ini mengetahui apa yang harus dicapai, standar apa yang harus dicapai, output apa yang diharapkan perusahaan dengan standar atau norm yang sudah ditentukan tadi. Kemudian fungsinya, jika pada saat kita telah menentukan standar tadi atau norm dari perusahaan tadi, dari suatu hal yang dikerjakan perusahaan tadi, suatu pekerjaan tadi dianggap baik dengan standar seperti ini adalah baik gitu kan, maka kita akan mudah mengevaluasinya karena batasan standarnya sudah ditentukan, sehingga pada saat dia di bawah standar kita mengetahuinya dan mudah untuk mengevaluasinya sehingga tercapailah standar tadi. Kemudian tujuan sistemasi adalah membantu tim dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai standar tadi. Jadi untuk mencapai standar tadi kita harus bantu tim dengan sistemasi. Kita harus bantu tim dengan sistem. Kita pikirkan bersama sistemnya bagaimana. Contoh sistem ini adalah seperti standar operational procedure, itu sistem dalam perusahaan sehingga sistem inilah yang membantu nanti tim itu untuk
bekerja secara baik atas izin Allah dan mencapai standarnya. Contoh misalkan standar kualitas produk. Itu kita harus tentukan sistemnya dari awal. Mulai dari penentuan, misalkan penentuan supplier bahan baku itu harus ditentukan. Seperti kita bahas di partner bisnis yang dipilih ya. Itu seharusnya ada sistemnya, ada standarnya. Ya, ada standar dan sistemnya maksud saya. Jadi bagaimana memilih suppliernya, bagaimana pada saat bahan baku datang, bagaimana saat penyimpanan, bagaimana saat prosesnya dalam proses produksi dan sebagainya. Itu harus di sistem. Sehingga tim terbantu, kita punya standar A, ya, tim terbantu dengan sistemnya. Sehingga tim yang nggak harus mikir gitu, mencapai standar A ini bagaimana, maka perusahaan bantu dengan sistem tadi. Ya, dan perlu diperhatikan sistemasi ini bukan dikatakan sama dengan otomatisasi. Ya. Ini biasanya rancu terjadi di para pengusaha, beberapa pengusaha, bahwa dikatakan sistemasi ini adalah otomatisasi atau sistemasi ini adalah mensoftwarekan segala sesuatu yang manual. Nah, padahal mensoftwarekan segala sesuatu yang manual dari sistem itu ya adalah otomatisasi. Ya, otomatisasi ini harus ada sistemnya dulu. Contoh otomasi accounting, menggunakan software accounting, Jahir misalkan. Maka sistemnya sudah ada dulu gitu kan. Sistem accountingnya ada dulu, dari mulai uang masuk dari pelanggan seperti apa dan sebagainya, maka diproses di otomatisasi di software. Maka bedanya sistemasi dengan otomatisasi ini beda. Sistemasi ini sistemnya, langkah-langkahnya salah satunya adalah yang langkah-langkahnya ya, kemudian diotomasi dengan software. Sistem pula bisa berupa kebijakan, ya, kemudian bisa berupa juga peraturan perusahaan. Ya, maka juga bisa itu disebut sistemnya. Intinya segala sistemasi ini membantu tim atau kita sendiri untuk mencapai standar yang ingin dicapai atau yang harus dicapai. Ya. Dan perlu juga dicek penerapannya. Ya, setelah kita mencek apa yang dimiliki, gitu kan, baik ini perusahaan belum jalan, kita cek ya sistem apa yang akan dimiliki, standarisasi apa yang sudah ditentukan dan dimiliki. Maka pada saat penerapannya kita harus cek juga. Kadang jangan sampai menjadi hanya sekedar sistem dan standarisasi yang tertulis tetapi tidak pernah diterapkan atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, jadi ini juga harus dicek sehingga insya Allah semoga Allah mudahkan ya, kerjasama ini berhasil sesuai dengan harapan kita. Ya. Saya rasa hari cukup sekian. Kali ini video kita kali ini membahas tentang standarisasi dan sistem yang dimiliki perusahaan dan serta penerapannya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan di subscribe di Ziyadah Consulting Channel. Ya, semoga saya dimudahkan untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat buat pengusaha muslim. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.